oleh adik Murniati Daeng Mami. Pada adik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya izin dan kuasa-Nya lah semata sehingga kita masih sempat dipertemukan di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat bertikaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan ceramah singkat yang berjudul Keutamaan Sholat. Hadirin yang saya hormati, sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sholat dapat didefinisikan sebagai suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kiranya hadirin sudah tahu betul tentang hal ini, karena tanpa diberitahu pun yang namanya sholat pasti terdiri dari doa-doa yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baiklah, di sini akan saya sampaikan sisi-sisi lain dari sholat, yaitu keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya atau efek yang akan timbul setelah dilaksanakan. Yang pertama, sholat itu adalah penolong. Masa sih sholat itu sebagai penolong? Apa nggak salah tuh? Ya emang nggak salah. Kenapa? Hadirin ingat apa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud? Berdoa. Karena semua orang yang sholat pasti berdoa. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, lapangkanlah aku, tinggikan derajatku, berilah aku rizki, berilah aku kemaafan. Maka orang-orang yang sholat pasti akan tertolong, karena di dalam sholat banyak mengandung doa-doa pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat dapat menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar. Masa sih sholat dapat mencegah kemungkaran? Apa nggak salah tuh? Ya emang nggak salah. Kenapa? Karena apabila seseorang sholat yang diawali dengan wudhu yang sebenar-benarnya, kemudian dia sholat dengan tata cara yang sebenar-benarnya, lalu ia mengkhusyukkan sholatnya dengan sebenar-benarnya, maka ia akan menjadi orang yang baik, bahkan tawadhu. Kalau sudah begitu, pasti ia akan merasa jijik dengan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Enggak percaya? Cobalah sholat khusyuk sekali saja, lalu lihat bagaimana efeknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, sholat dapat menjauhi dari sifat kikir. Sifat berkeluh kesah atau kebiasaan berkeluh kesah saat mendapat musibah dan kikir saat mendapat
nikmat adalah sifat umum manusia. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjauhi dari sifat-sifat tersebut, yaitu apabila ia termasuk orang-orang yang sudah benar sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya apabila ia manusia mendapat nikmat, ia akan kikir, dan apabila ia manusia mendapat musibah, ia akan berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat nikmat, ia akan kikir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya itu keutamaan sholat, melainkan banyak. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga sholat kita, meningkatkan sholat kita. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum